Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan, yang telah mengikuti untuk kita belajar bersama pada saat ini. Kita telah sampai kepada pelajaran sekolah sahabat yang ke-8 dengan judul Janji. Baik, kita akan memulai diskusi sekolah sahabat ini dan kami meminta Pendeta Muda Jimmy Huta Barat memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami kembali mengucap syukur terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami kembali dapat bertemu via Zoom atau juga live Facebook pada malam hari ini untuk melanjutkan konsep. Yalah Tuhan, ketika kami akan belajar sekolah sahabat, kami lebih mengerti pelajaran ini tentang janji, dan kami akan dapat menghidupkannya, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepadamu. Berkati pemateri dan juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, agar kami dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita ada dua bagian acara. Yang pertama nanti akan dibawakan ringkasan, rangkuman, sehari pelajaran oleh Pendeta Matias Tani. Setelah itu kita akan sama-sama berdiskusi. Jadi bila mana mungkin ada pertanyaan, tanggapan, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh belajar bersama. Waktu berikut kita berikan langsung kepada Pendeta Matias Tani. Baik, shalom, salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang tetap setia mengikuti setiap tayangan daripada konsep Cohen Service People. Dan malam ini kita telah tiba kepada pelajaran yang ke-8 dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Janji. Namun sebelumnya izinkan saya share screen untuk boleh menolong kita sama-sama belajar. Baik, judul pelajaran kita adalah janji. Dan fokus daripada pelajaran kita sepanjang satu minggu ini adalah Kejadian pasal 21, Kejadian pasal 22, Kejadian pasal 23, 24, dan juga Kejadian pasal 25. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian 24 ayat 1. Dikatakan di sana, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Jadi Abraham adalah sebuah tokoh yang luar biasa dalam Alkitab, tokoh iman yang dicontohkan dalam Alkitab begitu luar biasa, dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di masa tuanya ketika dia lanjut usia, Tuhan memberkati dalam segala hal. Baik, pendahuluan. Selama 25 tahun lamanya Abraham menunggu janji Tuhan. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 4, ketika Tuhan manggil Abraham, Abraham berumur 75 tahun. Dan Tuhan menepati janjinya dengan memberikan keturunan kepadanya di Kejadian 21 ayat 5. Pada saat itu Abraham berumur 100 tahun. Jadi 25 tahun Abraham harus menunggu janji Tuhan itu agar terjadi kepadanya, dan Tuhan menepati janjinya kepadanya. Sarah melahirkan bagi Abraham seorang putra dalam masa tuannya. Nah, kalau kita baca kisah ini luar biasa. Di saat umur Sarah sudah tua, menurut ilmu medis, ilmu biologi, seharusnya tidak bisa lagi mendapatkan seorang anak. Tapi kita tahu bersama dalam hal ini Allah di luar daripada apa yang dipahami oleh tim medis maupun biologi ya, sehingga sekalipun Sarah sudah mati haid, tapi Tuhan membuka kandungan Sarah dan dia boleh melahirkan keturunan bagi Abraham. Dan menamai bayi tersebut adalah Ishak ya. Bagaimana putra daripada Ishak
putra dari Abraham ialah Ishak. Kejadian 21 ayat 2 sampai 5. Akan tetapi kisah Abraham belum selesai sampai di sini. Karena ada satu peristiwa lagi, yaitu anak yang sudah dinantikan tadi ya 25 tahun, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan di Gunung Moria. Namun Ishak digantikan oleh seekor domba jantan. Kejadian 22 ayat 13 yang menandakan komitmen Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa melalui keturunannya. Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Keturunan itu tentu saja adalah Yesus Kristus ya. Boleh kita baca itu di dalam Kejadian Kisah pasal 13 ayat yang ke-23. Di sana menjelaskan bahwa domba yang menggantikan Ishak waktu itu adalah Yesus Kristus. Ya, digambarkan oleh Yesus Kristus. Lalu pelajaran hari Minggu Bukit Moria, kita dapati bahwa dalam Kejadian 22 ada satu ujian Tuhan yang sulit untuk dipahami. Kenapa sulit dipahami? Karena seperti tadi di awal di pendahuluan dikatakan bahwa sangat lama Abraham menantikan Ishak putranya yang tunggal itu, ya. Tetapi dia harus mempersembahkan karena itu adalah perintah Tuhan kepadanya. Dan dikatakan bahwa perintah ilahi ini kepada Abraham bertentangan dengan larangan Alkitabiah yang di kemudian hari ditulis ya di dalam Imamat pasal 18 ayat 21 mengenai pengorbanan manusia. Dan tampaknya bertentangan dengan janji Allah tentang perjanjian kekal melalui Ishak, Kejadian 15 ayat 5. Gagasan Alkitab tentang ujian, kata ujian dalam bahasa Ibrani yaitu nisa mencakup dua gagasan yang berlawanan. Yang pertama, ini mengacu kepada gagasan penghakiman, yaitu penghakiman untuk mengetahui apa yang ada dalam hati orang yang sedang diuji. Ulangan 8 ayat 2, Kejadian 22 ayat 12. Lalu yang kedua, tetapi itu juga membawa jaminan kasih karunia Allah atas nama yang diuji. Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. Dalam hal ini adalah iman Abraham kepada Tuhan, membawanya kepada titik di mana dia berisiko kehilangan keturunannya. Namun karena Abraham percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi walaupun perintah ini sulit untuk dipahami oleh Abraham, karena ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan Alkitab kemudian ya tentang pengorbanan terhadap manusia. Tetapi kita tahu bersama karena Abraham adalah orang yang beriman, dia percaya kepada Tuhan, maka dia melakukan apa yang Tuhan minta. Beriman kepada Tuhan adalah hal mengenai kemampuan kita untuk mempercayainya dan menerima kasih karunia-Nya sementara memahami betapa tidak layaknya kita ya. Kita bisa baca itu dalam Efesus 3 ayat 8. Dan di sana jelas bahwa sebenarnya kita tidak layak, tetapi Allah memberikannya kepada kita. Kadang dalam hidup ini apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan yang paling kita cintai, Tuhan minta itu untuk diberikan kepadanya. Dan ini adalah ujian iman tersulit dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi Abraham alami hal ini, tetapi Abraham memilih untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sebagaimana Abraham dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan, yang mana tindakan Abraham diwujudkan dengan kuat, sekuat tenaga dan totalitas. Ya, jadi iman kita harusnya kita juga buktikan seperti yang Abraham buktikan ya. Dia membuktikan imannya totalitas kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta, dia lakukan dengan tanpa berkomentar kepada apa yang Tuhan perintahkan. Baik, Tuhan menyediakan. Ketika Ishak bertanya tentang domba untuk korban bakaran, Abraham memberikan jawaban yang menarik. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Kita bisa baca itu di dalam Kejadian 22 ayat 8. Jadi apa yang diperlihatkan kepada kita di sini adalah inti rencana keselamatan. Dengan Tuhan sendiri menderita dan membayar di dalam dirinya sendiri hukuman dosa-dosa kita. Dan bahkan rencana keselamatan ini sudah dirancang jauh untuk manusia ini sebelum dunia diciptakan oleh Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Pengalaman Abraham memberikan kita pelajaran penting bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, mungkin kita tidak akan selalu memahami mengapa Allah melakukan sesuatu yang sulit kita pahami dalam kehidupan kita. Akan tetapi sesuatu yang pasti, Allah menyediakan yang terbaik bagi kita. Bahkan Dia yang akan melakukannya untuk kita. Belajar dari Abraham untuk tetap beriman totalitas kepada Allah. Walaupun mungkin ujian dalam hidup kita memaksa kita
untuk menyangkal iman kita kepada Allah. Dan tulisan pena inspirasi dikatakan, kesedihan yang Abraham derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar ia dapat mengerti sendiri bagaimana pengorbanan yang besar yang diadakan Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia. Ya. Jadi kita tahu bersama bahwa rupanya penderitaan Abraham itu dibiarkan oleh Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi agar Abraham memahami bagaimana pengorbanan keselamatan yang diadakan Allah yang Maha Kuasa untuk menebus manusia yang penuh dengan dosa. Termasuk saudara dan saya yang malam ini mendengarkan pelajaran ini. Lalu pelajaran berikutnya kematian Sarah dalam Kejadian 22 ayat 23. Kita melihat laporan kelahiran Ribka yang mengantisipasi pernikahan masa depan antara Ishak dan Ribka. Kejadian 24. Penyebutan kematian Sarah segera setelah kisah pengorbanan Ishak. Dan ini menunjukkan bahwa ia mungkin terpengaruh oleh kejadian itu. Sarah juga terlibat dalam ujian dengan suaminya, sama seperti dia dalam perjalanan bersama Abram, di mana juga sesekali Abram menyimpang dalam iman. Jadi secara tidak langsung Sarah sebagai seorang istri juga terlibat dalam ujian iman terhadap Abram suaminya. Ya karena dia istrinya. Sehingga peristiwa anak yang mereka tunggu-tunggu, 25 tahun ditunggu, setelah didapatkan Tuhan minta untuk dikorbankan, dan ini saya percaya ini mengganggu perasaan ataupun hati daripada Sarah. Sehingga dikatakan pelajaran kita, dia mungkin terpengaruh oleh kejadian di mana Ishak akan dipersembahkan kepada Tuhan. Faktanya Sarah adalah satu-satunya wanita dalam perjanjian lama yang umurnya disebutkan, yang menunjukkan sentralitas dalam cerita tersebut dan fokus kepada pembelian tempat pemakaman. Dan Kejadian pasal 23 lebih menekankan hubungan antara tanah perjanjian bukan kematian. Ya, jadi kalau kita lihat Kejadian pasal 23 itu menekankan bagaimana tentang tanah perjanjian, bukan masalah makam atau tempat pemakaman untuk Sarah dibeli oleh Abram. Kematian Sarah dan tanah Kanaan menggarisbawahi dalam janji Tuhan atas tanah itu. Abraham bukan hanya untuk mendapatkan tempat makam, dia berencana menetap di tanah itu secara permanen. Lalu istri Ishak. Kalau kita baca di Kejadian pasal 24 menceritakan bagaimana Ribka istri Ishak ini dipinang ya. Dan cerita ini penuh dengan doa dan penggenapan doa. Ya, kita tahu bersama kenapa dikatakan kisah ini penuh dengan doa dan penggenapan doa, karena bagaimana Eliezer bertemu dengan Ribka, Eliezer banyak berdoa dan Tuhan berikan petunjuk kepada Eliezer. Ya. Bersumpah dengan Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang punya bumi. Doa ini adalah pertama-tama pengakuan akan Tuhan Sang Pencipta yang berhubungan langsung dengan keturunan Abraham, termasuk Mesias itu sendiri. Dalam hal ini Tuhan mengendalikan alam semesta. Malaikat Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan Ishak, akan memimpin dalam masalah pernikahan ini. Dalam cerita ini dikatakan bahwa kemungkinan besar wanita ini atau Ribka tidak akan menanggapi panggilan Tuhan, dan Tuhan tidak akan memaksa manusia untuk menaatinya. Meskipun rencana Tuhan untuk Ribka adalah mengikuti Eliezer hamba Abram, dia tetap memiliki kebebasan untuk memilih. Artinya, mungkin saja wanita ini atau Ribka tidak mau datang, dan jika dia tidak datang, maka dia tidak akan dipaksa. Dan dari peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana kita sebagai manusia, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk berkehendak, memilih kebebasan yang tidak akan dia injak-injak. Ya. Jadi Tuhan berikan kesempatan, kebebasan memilih kepada kita. Dan dari setiap pilihan yang dibuat oleh manusia dalam hidupnya, manusia masih bisa dapat percaya bahwa pada akhirnya kasih dan kebaikanlah yang akan menang. Ya. Ini dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Lalu seorang istri untuk Abram, ya. Kita tahu bersama setelah kisah ini, kisah bagaimana menemukan istri untuk Ishak, maka di waktu yang sama juga seorang istri untuk Abram, yaitu Ketura, ya. Setelah Sarah meninggal, Abram menikah lagi seperti Ishak. Dia dihibur setelah kematian Sarah. Kejadian 24 ayat 67. Ingatan tentang Sarah masih hidup dalam benak bapak bangsa ini, ya. Jadi sebenarnya
ingatan tentang Sarah istrinya masih terngiang dalam pikiran Abram. Seperti halnya bagi anaknya. Dan asal-usul istri Abram yaitu Ketura tidak diceritakan secara detail sehingga sama seperti Hagar. Mengapa sama? Karena Abraham memperlakukan putra Hagar dan juga putra Ketura. Dia mengirim mereka pergi menghindari pengaruh spiritual yang membuat perbedaan antara putranya dengan Sarah dan putra lainnya yang bukan dari Sarah. Abraham memberikan harta, ya. Kalau kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Kejadian 25 ayat 5. Kepada anak-anak yang ia peroleh dari gundi-gundinya ia memberikan pemberian. Dan kalau kita tahu bersama kenapa fokusnya kepada Ishak, kepada Sarah, oleh karena yang mau disoroti oleh Alkitab adalah keturunan di mana Mesias akan lahir. Yang menarik adalah daftar silsilah dari Abraham ini kita lihat dicatat dalam Alkitab tentang keturunan Abraham, baik 6 putra yang dimiliki dari Ketura dan juga 2 putra yaitu Ishak dari Sarah dan juga Ismail dari Hagar. Ini menjadi bukti langsung dari Tuhan bahwa Abraham akan menjadi ayah bagi banyak bangsa. Pada akhirnya hingga sampai kematian Abraham, Tuhan tetap setia kepada janji anugerahnya kepada hambanya yang setia, Abraham, yaitu imannya yang digambarkan dalam Alkitab sebagai contoh yang hebat. Bukankah contoh terbaik dalam perjanjian lama tentang keselamatan oleh iman, sebagaimana dicatat juga dalam Roma pasal yang keempat sampai pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan kesimpulan pendalaman daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, saya membacakan satu kutipan dari tulisan pena inspirasi. Dikatakan Abraham sekarang telah sepenuhnya dengan mulia menanggung ujian itu dan dengan kesetiaannya menebus kurangnya kepercayaannya yang sempurna kepada Tuhan yang menyebabkan dia mengambil Hagar sebagai istrinya, dan setelah itu menunjukkan iman dan keyakinan Abraham. Tuhan memperbaharui janjinya kepadanya, dan malaikat Tuhan memanggil Abraham dari surga untuk kedua kalinya dan berkata, demi diriku sendiri aku telah bersumpah, firman Tuhan, karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menahan putramu, putra tunggalmu, bahwa dalam berkat aku akan memberkati engkau, dan dengan berlipat ganda aku akan melipat gandakan benihmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di tepi laut. Dan benihmu akan menguasai gerbang musuh-musuhnya, dan dalam benihmu semua bangsa di bumi akan diberkati karena engkau telah mendengarkan suaraku. Ya. Dalam benihmu semua bangsa akan diberkati. Ini merujuk kepada Yesus Kristus yang nantinya akan menjadi pengantara, penebus yang mendamaikan Allah dan juga manusia. Demikianlah pelajaran ringkasan yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan silakan kita menggunakan waktu ini untuk sama-sama berdiskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias untuk pelajaran yang telah diberikan. Beberapa waktu ke depan kita akan berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi bila mana Bapak Ibu Saudara ada tanggapan, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat ya. Kita mulai pertanyaan yang pertama kepada Pendeta Matias terlebih dahulu ya. Nanti ke Pendeta Abi. Nah, pertanyaannya begini Pendeta. Mengapa Tuhan meminta Abraham mengorbankan manusia ya, yang mana itu anaknya sendiri? Nah, bahkan praktek ini kelihatannya mirip seperti kekafiran ya, yang justru Tuhan larang di Imamat 18 ayat 21 ya. Nah, kira-kira kenapa ya, kalau kita mungkin bisa tahu ya, kenapa sih Tuhan minta korban manusia? Kayaknya ini juga tidak lazim ya, meminta korban itu manusia gitu. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kenapa sih Tuhan memerintahkan ya untuk mengorbankan manusia ya, seperti praktek kekafiran di zaman itu? Tapi saya pikir kalau kita ikuti pelajaran yang minggu kemarin, ya saya dengar dengan baik dan saya simak bahwa minggu kemarin itu sempat disinggung oleh Pendeta Pardosi, bahwa ketika Tuhan memerintahkan Abraham mempersembahkan Ishak, kita harus ingat bahwa Tuhan itu di atas dari hukum ya.
Tuhan tidak di bawah hukum karena Tuhan membuat hukum itu untuk manusia. Sehingga dengan demikian Allah memiliki hak penuh ketika dia meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban kepadanya. Dalam hal ini ya kita tidak bisa bilang Allah salah karena dialah pemilik segala sesuatu dan dia yang memberikan segala sesuatu. Sehingga ini membedakan ya. Ketika di zaman kekafiran orang mempersembahkan manusia sebagai korban, tentu itu sudah bertentangan karena manusia di bawah hukum. Sehingga manusia harus hidup menurut ketetapan yang hukum yang Tuhan berikan kepada manusia. Sementara Allah di atas hukum, sehingga hukum tidak bisa membatasi Tuhan untuk melakukan apa yang Dia ingin lakukan menurutnya ya, karena Dialah pemilik segala sesuatu dan Allah sang pencipta. Terima kasih, mungkin itu yang boleh saya tanggapi. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Jadi kalau kita bertanya alasannya ya, mungkin Pendeta Abi bisa juga berbagi kalau mau menambahkan tentang kira-kira alasan apa yang Tuhan mau gitu ya dari situ, atau mungkin pelajaran apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan dari cara yang tidak biasa ini ya kepada kita pada saat ini. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya baca ayatnya, memang ayat ini tidak menjelaskan begitu detail ya. Tetapi saya pikir apa yang disampaikan ayat ini sepertinya menunjukkan bahwa Abraham itu tidak ragu-ragu. Kalau saya tanya apa alasan Tuhan, kalau saya baca dalam ayat yang pertama dalam Kejadian 22, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ini memang adalah hak Tuhan ya, hak Tuhan untuk ya menguji apakah Abraham ini yang dulu sempat jatuh masih masih setia kepada Tuhan atau tidak terkait anak yang padahal sebelumnya sudah dijanjikan dan bahkan diberikan oleh Tuhan. Jadi ya pertama kalau saya lihat ayat ini ya memang adalah hak Tuhan untuk menguji umatnya terkait iman mereka kepada Tuhan. Lalu kalau tadi diberikan pertanyaan ya bahwa mengapa Tuhan meminta ya Abraham ya untuk mempersembahkan itu ya. Ya Tuhan ingin melihat bagaimana Abraham ini mencintai Tuhan dibandingkan apapun yang ia miliki bahkan yang ia cintai. Nah begitu juga mungkin kalau mungkin pelajaran bagi kita ya bahwa apa yang paling kita cintai sekarang Tuhan uji apakah kita mencintai Tuhan atau kita mencintai sesuatu yang kita miliki ya, bahkan istri atau mungkin anak atau bahkan apapun yang kita cintai gitu. Ya, kalau ada orang-orang yang sangat mencintai hartanya bahkan ya bisa saja Tuhan menguji kita gitu. Pilih mana, apa mencintai siapa, mencintai Tuhan lebih daripada apa yang kita sekarang. Itu menjadi terkadang menjadi ujian bagi kita. Jadi kalau saya lihat mungkin sedikit tanggapan ya, kalau saya lihat apa yang Abraham lakukan, kalau dikatakan dalam ayat 3 pagi benar, jadi langsung dia, saya nggak perlu ragu-ragu lagi. Jadi yang menunjukkan bahwa Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang saya lihat di sini adalah pertama Abraham tahu persis siapa yang menyuruh ini. Ya, dia tahu persis siapa yang memberi dan dia tahu persis siapa yang menyuruh untuk mengorbankan atau melakukan pengorbanan ini ya. Tapi walaupun kalau kita bandingkan dengan penyembahan hal dan lain sebagainya, memang ada kemiripan. Tetapi Abraham tahu persis siapa yang suruh. Ya. Sehingga dia nggak ada keraguan-raguan. Ayat 3 katakan pagi benar. Ya, saya baca Ronubot tentang kisah ini, bahkan dia nggak kasih tahu istrinya ya. Karena mungkin istrinya akan menghalangi. Jadi pagi benar dia bawa langsung tanpa keraguan untuk menunjukkan ya bahwa ya saya mencintai Tuhan dibandingkan anak yang bahkan diberikan oleh Tuhan. Mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Abi ya. Jadi siapa yang suruh dan apa yang diminta ya lakukan saja ya, itu dia ya. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan nomor 2 ke Pendeta Matias terlebih dahulu, baru nanti ke Pendeta Dwi Cahyono ya. Nah, kata Tuhan menyediakan itu ya. Tuhan menyediakan itu terlihat baru sesaat setelah Abraham akan mulai untuk korbankan anaknya ya. Kan waktu dia mau korbankan itu belum ada tuh
yang korban penggantinya gitu ya. Nah, itu baru terlihat setelah dia akan mulai untuk korbankan anaknya, baru Tuhan tahan, berhenti gitu ya. Baru datanglah, adalah domba itu. Nah, dalam kehidupan saat ini ya, apa yang harus kita lakukan guna merasakan penyediaan dari Tuhan itu? Ya, mudah-mudahan boleh dimengerti ya pertanyaannya ya. Jadi untuk dapat penyediaan dari Tuhan itu kan Abraham harus lakukan sesuatu gitu, baru dia akhirnya dapat. Nah, bagi kehidupan kekristenan sekarang, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh rasakan bagaimana Tuhan menyediakan itu dalam kehidupan kita? Silakan Pendeta Matias Tani. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi kalau kita lihat kisah ini, Abraham totalitas ya. Kenapa tadi saya bilang totalitas? Karena ini adalah ujian terakhir bagi Abraham untuk diketahui bahwa apakah betul dia ini betul-betul beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama dia lakukan itu, dan ketika dia lakukan itulah sebelum dia mau menyembelih Ishak sebagai korban, maka Tuhan menghentikan itu. Jadi dalam hal ini ada makna rohani bagi kita yang hidup sebagai orang beriman di zaman kita ini. Ya, berdoa saja, percaya saja kepada Tuhan tidak cukup. Harus ada yang namanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Setelah berdoa pagi tidurlah, nanti hari dapat makan. Belum tentu. Yang ada lapar terus mati, karena harus ada yang dibuat. Kita tahu bersama bahwa kenapa di dalam peristiwa Abraham muncul istilah Tuhan menyediakan, karena Abraham ada yang dia buat. Tuhan suruh, dia buat. Dan ketika betul-betul pembuktiannya itu mau dibuktikan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan hentikan apa yang Abraham mau korbankan, yaitu anak tunggalnya sendiri, Ishak. Sehingga Tuhan gantikan itu dengan domba, ya, karena sebenarnya domba itu juga yang dimaksud adalah itu melambangkan nanti Yesus yang harus menjadi korban untuk menebus manusia. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan iman kita, kalau kita mau merasakan seperti yang Abraham rasakan, maka tidak cukup percaya, ya. Percaya kita harus dibuktikan, ya, dibuktikan dengan melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Oh, saya percaya Tuhan, saya pasti selamat, itu betul. Tetapi pembuktian kepercayaan kita harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan sulit masih bisa nggak kita percaya sama Tuhan? Seperti yang dibuat oleh Abraham. Jadi mungkin itu yang boleh saya tanggapi melalui pertanyaan ini. Jadi harus ada yang kita lakukan seperti Abraham sebelum mendapatkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Abraham, yaitu Tuhan menyediakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Matias. Pendeta Jimmy mungkin ada tanggapan tambahan terkait ini. Oh maaf, Pendeta Dwi Cahyono ya. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat malam para sahabat konsep. Tuhan menyediakan di dalam konteks ini, Tuhan menyediakan adalah keselamatan yang pertama. Ya, dia menyediakan kambing domba sebagai gantinya Abraham untuk memberikan korban, yaitu anaknya Ishak. Dan ini adalah lambang daripada Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ada juga yang lainnya, seperti Tuhan menyediakan juga istri bagi Ishak. Ya, Tuhan menyediakan tempat makam untuk Sarah. Tuhan menyediakan banyak hal dalam kehidupan kita juga. Ya, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan menyediakan kebutuhan kita, Tuhan menyediakan kuasa bagi kita untuk melakukan pekerjaan, banyak hal. Nah, bagaimana kita bisa merasakan semua itu? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah pemberian dan kasih karunia daripada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa merasakan ataupun mengimani hidup berdasarkan daripada penyediaan-penyediaan itu, ya, Tuhan berjanji kepada kita memberikan apa yang terbaik bagi kita ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya ada sebuah ayat di dalam Perjanjian Baru, misalnya Matius 6 ayat 33,
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan menyediakan. Ya, apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengatur segala kebutuhan kita sehingga dicukupi oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan penyediaan ini? Yang pertama kita harus beriman kepada Tuhan, beriman kepada janjinya, dan yang paling penting adalah kita hidup berdasarkan janji-janji itu, yaitu bekerja bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saya pikir itu yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bisa merasakan penyediaan itu? Ya, kita harus bersyukur dan peka, dan kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, dan setiap yang kita miliki, yang kita dapatkan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kemudian kita bersyukur kepadanya. Dengan demikian kita akan bisa merasakan penyediaan daripada Tuhan dan hidup berdasarkan janji, di mana janji Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan dengan demikian maka kita bisa mendapatkan dan merasakan penyediaan daripada Tuhan. Itu mungkin yang menurut pendapat saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Kita ke Pendeta Pardosi. Pendeta, ada 2 pertanyaan di awal tadi. Mungkin boleh menanggapi. Saya ulang sedikit pertanyaan yang pertama. Kenapa sih Tuhan meminta Abraham mengorbankan manusia? Ya, ini kan mirip seperti praktek kekafiran ya, yang justru Tuhan larang di Imamat 18 ayat 21. Lalu tentang Tuhan menyediakan. Itu baru kelihatan itu setelah Abraham mau mulai untuk korbankan anaknya. Jadi ada yang dia harus lakukan dulu. Dan untuk kehidupan saat ini apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat penyediaan dari Tuhan itu? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam dan salam jumpa kembali. Saya menyapa sahabat konsep dimanapun saudara berada. Terima kasih sudah setia mengikuti program ini dan juga para pendeta muda yang ada di Zoom. Pemateri kita, Pendeta Muda Matias Tanii. Ya. Nah, saya bawa pemikiran seperti ini ya. Ini ujian terakhir kepada Abraham dari beberapa ujian atau janji yang diberikan kepada Abraham. Nah, topik pelajaran kita ini kan tentang janji. Sebenarnya janji ini kan hanya satu terakhirnya, yaitu lahirnya keturunan. Janji negeri Kanaan sudah diberikan. Janji keturunan Abraham menjadi bangsa, itu bisa terjadi kalau Abraham punya anak. Lalu kalau Abraham anaknya itu menikah, dan setelah menikah punya anak lagi, dan akhirnya demikianlah seterusnya. Kan itu penggenapannya. Tetapi sekarang yang menjadi menarik adalah anak yang cuma satu itu, karena kan janji itu diberikan hanya lewat Sarah. Abraham ini punya anak banyak sebenarnya. Dari Hagar ada 1, dari Keturah beberapa. Tetapi yang dianggap sebagai anak perjanjian itu hanya 1. Nah, sekarang anak perjanjian itu justru diminta Tuhan kembali. Kalau saudara baca buku Ibrani pasal 11, maka di situ dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan itu bisa membangkitkan Ishak lagi. Jadi ini seperti sinetron begitu ya. Setelah dibunuh, Tuhan bisa bangkitkan lagi dan tidak ada masalah. Nah, tadi Pendeta Muda Matias katakan, kalau Tuhan meminta kita memberikan korban manusia kepada dirinya, apa menjadi persoalan? Tidak menjadi persoalan. Karena itu Tuhan yang minta. Saya kasih contoh. Ada seorang hakim, di zaman hakim-hakim itu ya, karena sang hakim itu sudah bernasar untuk mengorbankan anaknya, mengorbankan apa saja yang keluar dari depan rumahnya kalau Tuhan memberikan kepadanya kemenangan. Dan ternyata yang keluar itu adalah putrinya sendiri. Apakah Tuhan membatalkan itu? Tidak. Karena itu sudah nasar. Walaupun nasar itu dibuat oleh karena keteledoran sang ayah, karena dia berharap yang keluar itu binatang. Tapi justru yang keluar adalah putrinya. Apakah Tuhan batalkan? Tidak. Alkitab mencatat putrinya itu tetap dikorbankan. Ya. Nah, karena itu adalah nasar.
Tidak bisa tidak, itu harus dibayar. Nah, demikian juga dengan kisah Abraham. Bagaimana Tuhan hendak menguji hati Abraham. Karena sudah ada kesalahan pada pihak Abraham. Apa kesalahan pada pihak Abraham? Dia mengambil Hagar untuk menjadi apa? Istrinya, agar dia boleh mendapatkan keturunan. Kan begitu ya persoalannya ini ya. Sehingga sekarang Abraham tidak boleh lagi melakukan apa? Kesalahan. Mari kita baca di Kejadian pasal 22. Ya. Kejadian pasal yang ke-22. Ya. Coba saudara baca ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah peristiwa ini, maka janji itu diulang lagi. Ya, jadi ini ujian terakhir. Nah, Tuhan menguji kita terkadang melalui cara yang sangat radikal, bahkan melanggar hukum Tuhan sendiri. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah izinkan saudara melanggar hukum Tuhan. Ya, jadi walaupun Tuhan menyuruh saudara, seolah-olah saudara akan melanggar hukum Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saudara melanggar hukum Tuhan. Nah, oleh sebab saudara dan saya tidak diizinkan melanggar hukum Tuhan itu, maka ada yang harus membayar itu semua. Siapa itu? Itulah anak domba yang disembelih tadi itu. Yaitu anak domba yang disediakan Tuhan. Ini sebuah gambaran apa? Manusia tidak boleh melanggar hukum Tuhan. Oke? Tapi kalau manusia melanggar hukum Tuhan, maka Tuhan yang akan mengambil risikonya. Bukan manusia yang harus melanggar hukum Tuhan terus. Anda boleh bayangkan, untuk menyelesaikan pelanggaran hukum, manusia harus melanggar hukum lagi. Ya. Kan menjadi rumit nanti ini. Untuk menyelesaikan pelanggaran hukum manusia, manusia tidak diizinkan lagi melanggar hukum. Tetapi Tuhan yang akan menanggung pelanggaran hukum itu. Ya. Dan ini dipahami oleh Abraham. Tetapi karena Tuhan minta, dia lakukan saja. Tetapi dia berharap, dia berdoa, dia yakin bahwa Tuhan tidak akan izinkan dia melanggar hukum Tuhan demi mendapatkan berkat. Bagaimana? Saudara pahami ini? Saudara tidak akan diizinkan Tuhan melanggar hukum Tuhan demi mendapatkan berkat Tuhan. Enggak akan. Itu sebabnya di ayat 16 tadi yang saya baca itu. Karena engkau telah berbuat demikian, maka di ayat yang ke-17, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Maknanya bagi kita adalah apa? Apa yang Tuhan perintahkan kerjakan. Tapi ingat, Tuhan tidak akan mengizinkan saudara melanggar hukum Tuhan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Pelajaran yang sangat baik ya dari cerita tersebut. Kita ke Pendeta Matias terlebih dahulu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir untuk sesi kita di malam ini. Pertanyaannya ya mungkin jadi pertanyaan juga untuk Pendeta Matias ini ya. Ada cerita tentang Ishak Eliezer ya, dan juga Ribka ya, dan bapaknya Abraham. Nah, apa pelajaran bagi umat Kristen saat ini dalam mencari jodoh dari cerita itu ya? Kira-kira prinsip apa yang harus kita lakukan ya dari cerita itu? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Saya mau katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita melibatkan Tuhan ya. Jadi dalam cerita Ishak ini kita tahu bersama Eliezer tidak menggunakan hak bahwa oleh karena Abraham itu adalah orang yang diberkati, maka kemanapun dia pergi pasti akan mendapatkan apa yang dia rindukan melalui Eliezer. Tapi kalau kita baca kisahnya, sebelum Eliezer bertemu dengan Ribka yang adalah calon istri Ishak, dia berdoa meminta tanda dan Tuhan kasih. Nah, saya mau katakan malam ini bahwa Tuhan yang sama yang menolong Eliezer pada saat itu adalah Tuhan yang tidak berubah, yang sanggup melakukan hal yang sama kepada kita
yang hidup di zaman ini. Jadi di dalam mencari jodoh, saya percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, maka jodoh yang akan didatangkan bagi kita pasti yang terbaik. Karena kita tahu bersama dari cerita tentang Ishak, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dengan ketika Eliezer mengajak Ribka mau. Dan tadi pelajaran sekolah sahabat masih memberikan kita prinsip bahwa Tuhan tidak memaksa. Ya, dikatakan bahwa ada kemungkinan Ribka pada saat itu menolak. Tapi kalaupun Ribka tolak waktu itu, Tuhan tidak akan memaksa. Sehingga dalam hal ini prinsip yang mau kita ambil adalah dalam mencari jodoh, saya pikir adalah hal yang baik. Ini panduan Alkitab yang sangat baik bagi kita. Bagaimana Eliezer berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan kasih tanda. Tuhan pertemukan Ribka yang akhirnya menjadi istri Ishak dengan cara yang luar biasa ya. Kita tahu bersama bagaimana tanda yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan ini juga tidak salah ketika saat ini orang tua cari jodoh untuk kita. Ya kadang-kadang kan kita tidak setuju dengan hal itu. Tapi kalau orang tua kita benar-benar mendoakan itu, kita sendiri yang cari tidak akan jadi. Kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau orang tua kita dengan penuh kepercayaan mendoakan itu, maka itulah yang akan terjadi. Karena sebagaimana peristiwa daripada Ishak yang dicatat dalam Alkitab. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Mungkin tadi saya terlupa untuk sampaikan. Boleh sekalian closing statement Pak Pendeta dari pelajaran malam hari ini sebelum kita ke Pendeta Pardosi bagian terakhir nanti. Siap, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tadi closing statement yang saya mau sampaikan dari pelajaran ini adalah janji Tuhan kepada manusia terkadang sulit untuk dipahami. Kadang-kadang di luar daripada apa yang kita pahami, di luar nalar, di luar pikiran kita. Tapi kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, hanya satu rencana terbaik yang Dia mau buat adalah rancangan damai sejahtera, hidup yang baik bagi kita. Sehingga hal yang perlu kita buat adalah tetap totalitas beriman kepadanya sebagaimana yang dibuat oleh Abraham. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Matias. Kita ke Pendeta Pardosi. Ini ada pertanyaan terakhir Pendeta sebelum closing statement tadi. Jadi apa pelajaran penting ya, prinsip-prinsip dalam mencari jodoh dari cerita Ishak, Eliezer dan Abraham ya. Silahkan Pak Pendeta. Jadi saya mau balik. Jangan saudara pernah mencari jodoh saudara. Tuhan yang mencarikan buat kita. Perhatikan di Taman Eden. Lalu Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Tidak ada pernah Adam tuh nyari-nyari mana ya istri saya. Enggak ada. Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam. Jadi kalau saudara membawa Tuhan untuk mencari jodoh, enggak mau Tuhan itu. Ya, Tuhan yang akan bawa. Jadi ini kebalik. Ini orang-orang muda ini banyak. Saya harus mencari jodoh saya, mencari tulang rusuk saya yang hilang. Emang saudara tahu di mana tulang rusuk saudara yang hilang itu? Kan nggak tahu saudara ditaruh di mana sama Tuhan itu. Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan yang akan mencarikan jodoh. Ya. Nah, tetapi saudara dan saya harus tetap bergaul dengan siapa saja. Sambil berdoa. Sambil menjalin persahabatan. Sambil mencari tahu visi misi dan lain sebagainya. Tapi ingat. Kalau sudah tiba waktunya, Tuhan yang akan membawa wanita itu kepada saudara dengan bertunangan kalau mau tunangan atau langsung menikah kalau mau langsung menikah. Jadi banyak orang muda sudah ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, ke gereja D, nggak ketemu-ketemu. Karena memang salah yang saudara lakukan, bukan mencari seperti itu. Biarkan Tuhan yang membawakan kepada saudara. Terima kasih. Senang tidak senang, begitu kata Alkitab. Memang begitu kata Alkitab. Ya. Nah, apa kata Abraham kepada Eliezer? Pergilah ke kampung halamanku. Berarti kan sudah di situ dia. Cuman Eliezer ini mau memastikan yang mana ini, kan begitu. Yang mana ini, kan banyak perempuan ini. Yang mana? Maka dia bikinlah syarat-syaratnya. Lalu saya mau tanya, Eliezer yang mencari perempuan itu, atau perempuan itu yang menemui Eliezer?
Mana yang benar? Mana yang benar? Hah? Ada yang mau jawab? Perempuan itu yang menemui Eliezer. Nah, perempuan itu yang menemui Eliezer. Itulah cara Tuhan mencarikan jodoh itu. Eliezer lagi berdoa dia. Tuhan, kalau nanti ada perempuan yang menghampiri saya, menawarkan minum bukan hanya sama saya, tapi sama keledai-keledai saya, maka dialah yang menjadi jodoh Tuhanku. Tuhan kirim semuanya, berarti kan Tuhan yang membawa. Ya, bukan Eliezer muter-muter di kampung lalu nyari-nyari. Yang mana ini Tuhan? Yang mana ini? Yang mana? Enggak ada. Dia hanya berdoa saja, Tuhan yang kirim. Ya, orang muda perhatikan baik-baik. Jangan cari-cari jodoh karena kau tidak tahu tulang rusukmu yang mana yang hilang itu dan di mana sekarang tulang rusuk itu. Tapi biarkan Tuhan yang mencarikan buat kau. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Jadi bagi yang sudah ditemukan jodohnya, puji Tuhan. Bagi yang belum ya, silahkan bergumul ya. Karena Tuhan pasti akan pertemukan. Baik, kita akan tutup diskusi kita saat ini. Terima kasih Pendeta Matias, Pendeta Pardosi, dan juga sahabat konsep yang telah menyaksikan dan belajar bersama-sama. Pendeta Maro akan berdoa menutup diskusi pada malam ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami ucap syukur untuk waktu yang indah telah kami gunakan mempelajari, berdiskusi akan kebenaran firman Tuhan melalui kisah Abraham, pemenuhan janji Tuhan yang telah dia lewati. Di saat yang sama dia menang oleh karena ujian yang Tuhan telah berikan. Kami yakini Tuhan dalam kehidupan kami pun tentu banyak ujian-ujian yang kami hadapi. Biarlah sebagaimana Abraham menang dalam ujian iman itu. Kami pun rindu Tuhan untuk menang di dalam ujian itu. Agar kami memperoleh janji yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua yang mengikuti tayangan ini. Biarlah firman yang telah disampaikan akan menguatkan kami semua untuk tetap setia dan berpegang pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah diskusi kita pada saat ini. Terima kasih. Sampai bertemu di waktu yang sama pada minggu depan. Dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.